Cerita tanggal 2 dengan cerita tanggal 3 berbeda, kurang lebih. Ada yang berbeda. Kan kalau dari Pak Yosep Ibu tadi karena pengulangan, ya kan? Ibu sampai tetap disimpulkan, saya sayang sama Amel, saya tidak mungkin. Yang namanya kepada anak dan istri tetap itu kesayangan saya. Analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Dalam analisa akad tentunya Danu dan Yosep ini tentu berseberangan dan tidak bersatu. Salah satu contoh adalah dari keterangan ahli Dr. Elda, yaitu ahli psikologi forensik, di mana Danu dan Yosep September 2021 sudah diperiksa. Konteks yang akan ingin bahas adalah Danu berubah-ubah keterangannya dan merasa dibayangi rasa ketakutan atau didatangi almarhumah, kan seperti itu. Sedangkan Yosep, dia berpikir dia tetap konsisten dan menyayangi anaknya Amelia, sahabat-sahabat Aka. Jadi sangat wajar secara analisa kita sebagai orang tua menyayangi anaknya, apalagi anak perempuan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dalam pemeriksaan itu bagi Aka sih. Begitu juga Danu, ya tidak ada masalah, dia mungkin rasa ketakutan. Kita ketahui dia sekarang memukul Ibu Tuti dan Amel, kan seperti itu sahabat-sahabat Aka. Dan fakta-fakta misalnya Danu berubah-ubah itu memang terjadi setelah pemeriksaan itu. Sampai sekarang juga kita dengar adanya pulang setelah subuh, kan gitu kan, adanya 6.30 dan sebagainya. Sedangkan Yosep sampai sekarang yakin bahwa dia menyayangi Amel gitu kan. Jadi apa yang diperiksa ahli tersebut ya benar adanya gitu. Sampai sekarang itu terjadi gitu kan. Adapun masalah benar dan salahnya, apakah Yosep melakukan atau tidak, itu kembali lagi nanti di ranah hukum keputusan hakimnya. Tapi fakta-fakta yang diperiksa di psikologi itu bulan September tahun 2021 ya sampai sekarang itu ya terungkap. Kan Yosep menyayangi Amel. Danu merasa bersalah almarhum. Itu sangat wajar karena dia memukul. Jadi proses-proses seperti itulah sahabat-sahabat Akad yang Akad ingin bahas. Begitu juga ini Akad tampilkan potongan video dari koin 1077. Ini tahun 2022 bulan April. Ya Yosep menyayangi anaknya. Ini referensinya. Oleh sebab itu tolong simak baik-baik potongan video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Hari ini Jumat 8 April 2022. Tim Koin 1077 berhasil mewawancarai suami sekaligus ayah dari korban. Banyak obrolan yang penting. Jangan di-skip ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yosep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ya, Pak Yosep? Bu. Baik, alhamdulillah. Puasanya Sehat. lancar, Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Terus ya seperti biasa saya rutinitas kalau setiap hari Jumat tadi pagi. Siap. Kita jam sebelum Jumatan kita itu dulu nyekar dulu. Oh, Bapak tadi ke nyekar, Bapak. Alhamdulillah kita berdoakan dengan Yasin sendiri ya. Siap. Ya yang namanya kepada anak dan istri tetap itu kesayangan saya. Siap, Bapak. Siap. Bapak, saya juga berdoa, mengirim doa dari jauh untuk kedua almarhumah. Pak udah keluar sketsa gitu ya Pak ya, udah bukti, alat bukti sudah 200, saksi sudah 121 gitu kan, pernyataan dari Kadif Humas ya Bapak ya. Sayang banget kalau sampai tidak ditangkap pelakunya ya Pak. Ya, saya yakin bahwa kepolisian sudah memegang dan betul mengantongi nama-nama pelaku. Cuma mungkin kita juga hargai karena proses dan waktu. Kalau sampai salah mengarah kepada pelaku, nanti ini lebih berbahaya juga. Jadi polisi lebih teliti. Saya hargai itu kerjanya. Karena saya juga sampai ada yang dihebohkan sampai di ini kan di medsos bahwa
ini akan di PTS-kan. Itu dari pihak penyidik, saya mah udah ngobrol. Sampai sekarang Siap. dia kerja keras. Ngomong-ngomong tentang anak kesayangan, ada nggak sih Pak, Bapak tuh pernah nggak marahin almarhum Neng Amel? Pernah nggak Pak? Nggak pernah saya, nggak pernah ya. Jangankan itu, kalau sedikit nada tinggi aja nggak kepada dia tuh nangisnya minta ampun. Jadi dia mau jangankan ya disentil, nggak. Alhamdulillah selama saya ini kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak ya Pak ya. Anak dan istri itu aja. Ya. Saya makanya kan saya telepon pernah kepada anak saya, kepada Yuris, kita ngomong, Yor, coba papa nanya, papa, walaupun Yuris bagaimanapun punya, kan Yuris tidak pernah papa pukul atau ya disentil aja, kan nggak pernah. Siap. Itu aja, paling cuma ngomong aja ke Yuris, tapi kan tahu kan, yang namanya ke Amel dibela aja. Siapapun yang salah. Gitu. Misalnya kalau Yoris sebagai kakak lagi ya biasanya namanya kakak adik ya Pak ya gitu. Ya. Pasti Bapak belanya Amel. Oh. Yuris, coba tanya ke Yuris. Oh gitu. Amel itu selalu dibela sama saya. Siap. Kadang-kadang sama mamanya ada sesuatu saya tutupi dia kalau. Oh gitu. Jadi iya, itu karena sayang betul banget tepat ya Pak ya. saya. Ya biar yang lebih tahu yang Maha Kuasa Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan anak dan istri saya. Ayo Riz, kalau lagi ya jahil gitu sama Neng Amel, Kak, ya namanya kakak beradik ya ayah gitu. Iya. Siapa yang dibela, Ayoris atau Neng Amel? Kalau itu sih apa ya? Sama-sama sih ya. Kalau misalnya ini kalau lagi jahil gitu, ya paling kalau ini yang paling kecil sih Amel gitu. Gitu. Ya. Berarti kalau jahilin adek. Gitu. Berarti Amel yang dibela ya Ayan. Karena kan inilah apa ya orangnya kan manja gitu. Bilang di keluarga itu ya manja sih kalau misalnya Amel. Kalau Amel kan yang paling besar sih, jadi harus ya panutan juga sih. Ya perempuan anak bontot lagi siap. Jadi tapi ya gitu aja ya Ayah, masa-masa sama almarhum ya bahagia aja ya Ayah. Iya sih, kalau misalnya kita main-main gitu sih, kalau misalnya pengen dianterin, ya langsung tancap langsung. Ayo. Nah kemudian begini Bu, tadi juga kan Ibu memeriksa juga psikologinya Danu ya. Apakah pola-pola yang sama terhadap Pak Yosef dilakukan juga terhadap Danu? Pola-pola tes yang dilakukan terhadap Pak Yosef dilakukan juga terhadap Danu. Saya penasaran dengan perilaku yang mempercayai hal tahayul membuat diri dia memiliki kecemasan yang bersifat paranoid. Nah, di sini Ibu menjelaskan kata kecemasan di dalam formal sebuah berita acara pemeriksaan. Nah, kalau tadi yang tentang Pak Yosef kan kecemasan itu hanya bersifat lisan, Ibu sampaikan. Nah, dalam BAP ini, perilaku D yang mempercayai hal-hal tahayul membuat diri D memiliki kecemasan yang bersifat paranoid. Boleh saudara ahli jelaskan mengenai hal ini? Saya bukan ahli, saya tidak paham, bahkan kami hanya mungkin baca judul psikologinya aja sudah rumit. Tetapi ya, karena dengan perkara-perkara seperti ini, otomatis kami harus belajar nih Bu. Baca buku dulu tadi malam, ya kan? Nah, perilaku yang mempercayai hal-hal tahayul membuat diri D memiliki kecemasan yang bersifat paranoid. Bisa dijelaskan ke kami Pak Ustaz? Untuk Danu, memang pada saat kami menemui saat wawancara observasi, Danu
bersangkutan, beliau menceritakan bahwa dirinya seringkali terbayang-bayang dengan rumah, lalu merasa mendapatkan bisikan-bisikan. Artinya, kenapa kami kedepankan hasilnya seperti itu untuk mendapatkan perhatian dari penyidik ketika akan melakukan pemeriksaan, perlu juga dilihat bagaimana kondisi yang aman. Oh ya, memang salah satu pemeriksaan lebih lanjut dengan ahli jiwa. Betul. Nah, kemudian ini, karena bagaimanapun juga hal ini tetap jadi pertanyaan, karena hadirnya Pak Yosep di sini itu memang karena sebuah pengakuan dari saudara Ramdhanu nih Bu. Ada sebuah pengakuan yang dalam persidangan ini juga sudah terperiksa saksi yang lain dan mengelak apa yang dikatakan Danu. Nah, makanya saya tanyakan ini hal yang paling krusial, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dengan ahli jiwa. Dalam proses wawancara, keterangan yang diberikan Danu berubah-ubah. Nah, berubah-ubah itu seperti apa? Boleh kami misalnya contohnya apa Bu? Saya mohon Ya. Kembali lagi saya garis bawahi bahwa hasil pemeriksaan ini adalah hasil pemeriksaan pada bulan September 2021. Ya, sama dengan Pak Yosep juga kan? Dengan Pak Ya. Yosep. Artinya kalau Danu melakukan pengakuan setelah tanggal itu di luar dari kapasitas saya. Begini, Ibu tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi sekarang, ya kan? Ibu yang hanya perlu dijelaskan adalah ketika tanggal 21 itu apa yang terjadi. Jangan yang ada hubungannya dengan sekarang, tidak ada hubungannya dengan sekarang. Pada saat itu Danu memang dalam kondisi yang sangat ketakutan, menyampaikan adanya dia dihantui oleh arwah almarhum, lalu ada bayang-bayang. Hanya ketika kami melakukan tes seperti yang kami lakukan kepada Pak Yosep, beliau masih terkoneksi dengan realita, artinya masih menyadari ruang dan waktu kesebenarnya hal tersebut. Jadi artinya masih kami boleh, Masih ada logisnya ya. masih logis untuk kami ambil keterangannya pada saat itu. Nah, yang berubah-ubahnya bagian mananya ini? Misalnya contohnya kalau sekarang A kemudian B kan itu berubah, ya kan? Saya tidak cerita dengan keterangan sekarang Bu, keterangan tanggal 21 aja. Baik, pada saat itu kami melakukan pemeriksaan terhadap Danu itu kami bertemu 2 kali. Yang pertama di tanggal 2 September pagi, lalu yang kedua kami kembali bertemu di tanggal 3 September siang. 1 hari berikutnya. Ya. Dan memang ada perubahan-perubahan dari detail cerita yang beliau sampaikan. Demikian. Cerita tanggal 2 dengan cerita tanggal 3 berbeda, kurang lebih. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Kan kalau dari Pak Yosep Ibu tadi karena pengulangan, ya kan? Ibu sampai disimpulkan saya sayang sama Amel, saya tidak mungkin tega bunuh Amel. Itu karena seringnya Pak Yosep bicara kan? Nah, kalau dari keterangan Danu di keterangan tanggal 2 dan keterangan 3 September ada sedikit perubahan.